Sahabat hukum, narasi yang keluar dari mulut seorang politisi akan dianalisis, disebarkan, dan dipertentangkan di ruang publik. Salah satu sosok politisi yang terkesan sombong dan angkuh adalah Saudara Hasto. Ia adalah merupakan sinyal kejatuhan karirnya secara pribadi dan merosotnya elektabilitas partainya di hadapan masyarakat yang telah meremehkan suara rakyat, khususnya para pedagang kaki lima yang disamaratakan dengan eksistensinya Pak Jokowi, mantan Presiden RI yang ke-7. Narasi yang mengkerilkan rakyat jelata, yang merupakan suara rakyat, suara akar rumput harus disudahi. Saat ini, mari berhenti sejenak untuk merenungkan kembali siapa sebenarnya yang mewakili seorang politisi partai terbesar di negeri ini, menyamaratakan seorang presiden dengan pedagang kaki lima. Kita tidak hanya menyaksikan sebuah kebodohan dalam komunikasi politik, namun efek dominonya yang akan lebih besar terhadap bangsa dan negara ini. Akan tetapi sebuah arogansi yang telah menelanjangi wajah asli elit politik kita dengan narasi yang ia pikir sebuah out of the box, tak sadar bahwasanya ia sedang membangun, menyusun kehancuran partainya sendiri dalam kontestasi Pilkada DKI 2024 yang menjadikannya panggung drama politik nasional yang penuh trik-intrik. PDIP yang selama ini membanggakan diri sebagai partainya wong cilik, namun kali ini justru tersandung oleh mulutnya kadernya sendiri. Mulutmu adalah harimaumu yang telah menyakiti wong cilik itu sendiri. Di sisi lain, Saudara Mulyono yang pernah menjadi anak emas partai, ini telah menjadi simbol perlawanan bawah tanah terhadap hegemoni politik partai yang membesarkannya, namun hingga kini menjadi presiden 2 kali. Pertanyaan besarnya, apakah rakyat khususnya para pedagang kaki lima akan membiarkan dirinya terus diremehkan, terus dinista? Ingat, saat ini suara pedagang kaki lima DKI akan membungkam arogansi politik Jakarta yang sedang menunggu jawaban, dan seluruh rakyat Indonesia akan menyaksikan saudara ucapan Hasto Kristianto selaku Sekjen PDIP mendatang. Mencermati dari sebuah peristiwa tersebut di atas, mari kita cerna dengan seksama sebenarnya siapa yang telah membuat heboh menyatakan bahwa suara Pak Jokowi di Pilkada 2024 tak lebih sekedar suara pedagang kaki lima, ucap Hasto dengan senyum puas saat kampanye akbar pasangan Prano. Ucapan ini meskipun terbungkus dalam retorika demokrasi terdengar terkesan kuat, adanya suatu penghinaan kuat dan adanya dendam membara. Implikasi ini, kalimat ini mungkin dia pikir sedang menguji sebuah nilai rakyat kecil, akan tetapi kenyataannya justru menciptakan jurang pemisah antara kelas dan rakyat kecil itu sendiri. Tentu seorang pedagang kaki lima saat mendengar ucapan saudara Hasto ini dipastikan akan tersinggung kawan. Karena suara pedagang kaki lima sama dengan suara Pak Jokowi yang dianggapnya sangat remeh, sama seperti Pak Jokowi yang sudah lengser. Bukankah pernyataan ini lebih seperti tamparan keras daripada sebuah pujian dalam dunia politik yang penuh citra membandingkan seorang mantan presiden dengan pedagang kaki lima? Sebaliknya, pernyataan ini terasa seperti adanya upaya mengecilkan pasangan Pramono-Rano itu sendiri, yang efek dominonya elektabilitasnya akan menurun sejalan dengan kemarahan para pedagang kaki lima. Di sisi lain, Hasto secara terang-terangan menyebut cawe-cawe Jokowi sebagai langkah yang tidak berarti apa-apa dalam konteks politik ini, seperti melempar sebuah batu ke dalam air yang tenang. Kita ketahui bersama bahwa PDIP adalah sebuah partai yang tumbuh besar bersama Jokowi, namun kali ini di tahun politik semakin memanas, partai ini justru tampak lebih sibuk melawan bekas ikon rakyat kecil sendiri ketimbang fokus pada lawan politik yang sesungguhnya. Suatu pengamat politik pernah mengatakan, politik adalah seni menjaga kawan dan musuh dalam keseimbangan. Tapi saudara Hasto dengan sengaja atas kesombongannya justru telah menciptakan celah yang bisa menjadikan bumerang dan merugikan partainya. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana dampak pernyataan tersebut dalam survei terbaru selisihnya yang pasangan Ridwan Kamil sangat tipis dengan nilainya yang hanya 2% margin of error-nya, yang masih dalam batas wajar hasil akhir Pilkada Jakarta
sangat mengejutkan, namun justru memperburuk citra Pramono Rano, bukan memperkuat dukungan, malah menciptakan adanya gelombang antipati di kalangan pemilik suara Jakarta, terutama mereka yang berasal dari kelas pekerja. Dampak pernyataan tersebut ada baiknya kita menengok ke belakang hubungan antara Jokowi dengan PDIP. Bukankah sesuatu hal yang muncul tidak secara tiba-tiba? Ingat, Jokowi adalah simbol wong cilik yang jadi besar, yang dulunya sebagai bukti keberhasilan mereka kepada rakyat biasa saat Jokowi masih menjabat sebagai wali kota Solo. PDIP Perjuangan adalah pelabuhan politik yang ruang dan buka jalan menuju panggung politik nasional. Namun hubungan itu berubah seiring berjalannya waktu. Jokowi dengan gayanya yang lebih egaliter mulai menunjukkan kemandiriannya. Ia tak segan mengambil keputusan yang kadang bertentangan dengan kepentingan partai. Dia seakan tidak mau menjadi petugas partai belaka, kawan. Dari peristiwa tersebut mulai muncul sebuah retakan kecil, kemudian melebar saat Jokowi berani mengusung ide besar brilian seperti Omnibus Law atau program strategis lainnya yang sering mendapatkan kritik pedas dari PDIP serta yang lain. Ingat kawan, di era digital politik tak sepenuhnya dikuasai oleh elit media sosial yang menjadi ruang baru di media suara rakyat. Entah tulus atau dimanipulasi, bergema dengan keras di Republik tercinta Indonesia Raya. Ingat pernyataan Saudara Hasto tentang pedagang kaki lima langsung memicu gelombang keras di Twitter, Instagram, hingga TikTok yang meremehkan rakyat, langsung menjadi tren beberapa komentar netizen yang menjurus kepada ketidaksukaan terhadap komentar Saudara Hasto. Ingat, jati diri dan slogan partai PDIP adalah partainya wong cilik, kawan. Justru dengan adanya narasi Saudara Hasto ini, outputnya sangat kontraproduktif serta sangatlah merugikan jati diri partai dan elektabilitas partai itu sendiri. Bagaimana dengan pendapat saudara? Apakah ini akan menjadi bumerang buat partai PDIP itu sendiri? Mari kita saksikan.